Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya? Semangat, Bu. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Tidak ada. Ada, Bu. Ada. Iya. Ya, ada semua. Tadi berarti bohong kalau ada yang tidak hadir ya. Oke. Jadi hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu punya 4 buah gambar. Ada yang mau lihat gambar apa? Iya. Gambar apa? Yang pertama ini. Coba amati gambar. Cinta lingkungan. Tanam pohon, Bu. Oh iya, dari sini. Di sawah, Bu. Menanam pohon. Oh, tanam pohon, Bu. Kemudian yang ini. Main di kebun. Ya, ada mana-mana, Bu. Apakah iya ini bermain? Itu cocokan tanah. Ada bermain, ada bercocok tanam, ya bagus. Dan yang terakhir, nih. Iya, betul semua. Dari 4 gambar, kita bisa menyimpulkan. Ya, pertama kita sudah menyebutkan ada yang membuang sampah, ada yang main di kebun, ada yang menanam pohon. Coba kita simpulkan di sini ya. Siapa yang mau memberikan pendapat mengenai gambar ini selain membuang sampah? Cinta lingkungan. Nah, Oke. Yang lain sebelah sini? Mencintai lingkungan. Mencintai. Betul. Untuk yang ini? Melestarikan alam, Bu. Melestarikan. Ada dasarnya kenapa itu tadi menampilkan 4 gambar, memperlihatkan 4 gambar pada kalian. Sebenarnya masih ada banyak gambar dan semuanya berkaitan dengan lingkungan. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas mengenai makna kata, kalimat yang ada dalam teks laporan hasil observasi dengan tema cinta lingkungan. Betul. Jadi jawaban kalian tadi ada yang membuang sampah pada tempatnya, itu berarti mencintai lingkungan. Betul sekali, tepat ya. Untuk selanjutnya mengenai cinta lingkungan. Apakah kalian sudah melakukannya? Sudah mencintai lingkungan kita? Apa iya? Coba cek di bawah kalian ada sampah tidak? Ya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu wujud dari cinta lingkungan. Selain itu ada penanaman pohon kembali atau revitalisasi, itu ya. Jadi gambar tadi. Tadi ada gambar yang kata Mas Wahmi itu apa? Bermain di kebun. Ya, tadi ada banyak anak yang bermain di kebun. Artinya gini, kita analisis video. Sekarang kan sudah kelas 7 SMP, ya toh? Berarti kita sudah bukan anak SD lagi. Kalau anak SD ini menyebutkan bermain di kebun. Apa iya ini ada membawa tanaman? Membawa tanaman, melepaskan burung. Maksudnya cinta lingkungan selain menanam tanaman kembali dari penghijauan dan tadi buang sampah, ini ada melepaskan burung. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Burungnya menjaga burungnya sakit. Menjaga hati
Tidak betul. Gurunya sakit. Ya, jadi untuk melindungi ya, melindungi. Kalau guru diguru terus kan merasa sakit. Mungkin kalau kita diguru ya. Nah, kenapa sekarang kita membahas mengenai makna kata kalimat atau ungkapan dalam teks hasil observasi? Karena kemarin pertemuan yang lalu ya, ingat ya, kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi yang berjudul Cinta Lingkungan. Sekarang buka lagi buku halaman 5 tentang cinta lingkungan. Ya, sudah siap semua? Buka semua. Ini ya. Kalau kalian membuka itu halaman 5. Yang kalian baca, yang kalian pelajari kemarin, tentunya ada kata atau kalimat sulit atau kalimat yang perlu kita maknai, yang kita masih suka, gitu ya. Nah, sekarang ditanya, kata apa yang sulit atau yang perlu kalian lebih mengerti, ya, atau perlu kalian maknai dari teks laporan hasil observasi. Ya, ini. Kemarin juga sudah membentuk kelompok. Yang ketua kelompoknya Mbak Dewi, Mbak Opti, Mas Dias, ya. Ya. Tolong sekarang gurunya berkelompok. Saya sebutkan kalau lupa ya. Jadi Yanti, Iha, dan Mbak Ida langsung duduk berkelompok. Ayo. Terus yang kedua, Opsi, Siti Arifah, Bidati, Uswatu Hasanah. Yang ketiga, Yayan, Dias, Antika, Fahmi. Yang keempat, Desi, Karla, Arifah. Yang lima, Deki, Nahari. Enam, Rudi, dan Mas. Saya kelompoknya siapa? Ikut kelompok Rudi dan Mas. Dias, Antika, Fahmi, dan Yahya. Ya, sudah berkelompok semua? Sudah. Ya, sebenarnya gini. Lain kali ya, pertemuan berikutnya kalau ada pelajaran saya, kalau bertemu dengan saya lagi langsung duduk berkelompok ya. Ya. Perhatikan itu. Nanti kalian lupa ya. Apa kemarin ibu belum bilang ya? Belum. Ya. Ibu belum mengatakan kalau setiap pertemuan saya nanti bisa langsung berkelompok. Karena kegiatan kita adalah nanti ada kegiatan sendiri dan juga ada kegiatan kelompok, diskusi kelompok ya. Nah, pertanyaan saya ulangi lagi. Temukan kata-kata sulit yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Tolong diskusikan dari masing-masing kelompok. Nanti kalau sudah ditemukan, bisa ditanyakan, bisa diskusi dengan kelompok. Sudah membaca ya? Ya, sudah Bu. Sudah. Jadi coaches, semuanya sudah menemukan? Sudah Bu. Belum. Bagaimana Arifah? Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sebutkan kata-kata sulit yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Silakan. Cinta alam. Cinta alam. Ya, cinta alam. Ya. Dari kelompok Mbak Antika, cinta alam. Mana mulus ya? Yang lain? Fitoplankton ya. Itu apa, Pak? Nah, inilah kata-kata sulit yang ditemukan teman kalian. Nanti kita bisa membahas bersama. Iya. Ya. Silakan opsi. Ekosistem. Ya. Lingkungan hidup. Betul. Apapun jawaban kalian, Minumnya tetap di kayak botol antara yang sos. tertera di depan ini ya, yang ibu tulis di bawah tulis, tidak ada yang salah. Misalnya kalian mau menjawab yang lain, mengenai manusia, bisa, karena kita tidak mengerti makna manusia itu apa, boleh saja. Jadi tidak ada yang salah. Ya. Nah, sekarang ini untuk menjawab permasalahan dari 4 kata sulit, ibu punya bagan berkantung. Lihat gitu ya. Sambil dipikirkan, karena setiap kata sulit itu pada dasarnya bisa dicari dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ada yang sudah punya? Belum begitu.
Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti yang belum bisa pinjam, mau lihat sebentar ya. Itu penting sekali untuk memaknai sebuah kata atau kalimat. Ya. Untuk memegang bagan bergantung ini ya, jangan lihat bentuknya, tapi bagaimana konsep ini nanti bisa menjawab pertanyaan yang kalian belum tahu ya. Ini, coba Mas Wahyu jangan hanya di sini, bisa ke sana, biar temannya lihat. Kalau memang ini objeknya kecil, apa terlalu besar bagi kalian? Terlalu besar ya. Ini ada makna. Makna ini adalah masalah yang perlu kita pecahkan. Nah, tadi ada ekosistem ya, ekosistem ternyata ada dalam lingkungan hidup. Nah, ini kata lagi, kata fitoplankton dan juga cinta alam. Nah, ini yang mana kata. Yang akan kita bahas adalah mana kata dan kalimat. Nah, untuk kalimat nanti kalian bisa memasukkan dalam kantung bagan berkantung ini ya. Kalimat yang menarik dari teks laporan hasil observasi itu apa saja. Sekarang Mas Mami, kalau diperlihatkan ke masing-masing kelompok, biar semuanya paham dulu dengan konsepnya. Nah, setelah itu ada satu lagi. Ini apa? Tas imut. Mini wallet. Dompet kecil. Ya. Ya, istilahnya seperti itu. Perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil satu buah isi dari dompet kecil ini. Silakan. Ya. Ini masih ada satu. Siapa yang mengambil? Ya pergi ke arah sopo, pergi ke arah sopo. Coba kalian lihat, kalian baca permasalahan apa yang ada dalam lembaran yang kalian ambil dari dompet kecil tadi. Setelah itu, kira-kira yang cocok. Cinta alam itu apa? Fitoplankton itu apa? Ekosistem apa? Ada semua di dalam lembaran yang kalian baca. Nanti kalian cocokkan dalam bagian berkantung ini. Kalian masukkan sesuai dengan tulisan-tulisan dalam setiap bagian. Siap? Semua? Ya Bu. Ini isi dari dompet tadi adalah pemecah masalah atau makna dari 4 kata yang ada di papan tulis, ya. Nah, setelah kalian mencocokkan dengan 4 kata yang ada di depan dan uraian, ya, uraian yang ada di lembaran yang kalian pegang ini yang dari dompet kecil, kemudian masukkan dalam sini. Oh, misal, oh ini pengertian ekosistem, saya pernah dengar ini ekosistem gini. Mungkin ada juga yang pernah buka dari tata bahasa atau juga thesaurus bahasa Indonesia. Jadi kemarin Ibu sudah mengatakan pada kalian ketika pembelajaran teks observasi bahwa minggu ini kita membahas mengenai makna dan siapkan EYD, tata bahasa atau kamus thesaurus bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kalau yang sudah baca pasti sudah tahu mana. Ya, silakan bagi kelompok yang sudah menemukan jawabannya untuk maju memasukkan dalam bagian belakang. Mas Sofi bisa sini maju ya. Sudah semua? Nah, semua jawaban sudah masuk dalam kantong masing-masing. Ini dari masing-masing kelompok yang dapat. Nah, sekarang
untuk menjawabnya, perwakilan dari masing-masing kelompok selain yang sudah maju tadi ya, untuk membacakan apa yang ada di dalam karton. Silakan. Mulai dari kelompok belakang. Silakan ambil yang mana terserah untuk membacakan uraian yang ada dalam kantong. Saya mendapat apa makna cinta alam. Cinta alam merupakan suatu sikap menjaga, merasa memiliki dan melestarikan alam. Apa betul jawabannya seperti itu? Iya, Bu. Iya. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Tuh, tepuk tangan. Terima kasih ya Mas Lutfi. Untuk selanjutnya, ini yang kalimat, yang kata ya, makna kata. Sekarang yang makna kalimat. Kalimat yang menarik bisa diambil dari salah satu dari dua kantung. Silakan kelompok sini. Saya mendapat apa makna ekosistem. Ya, silakan. Ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi di alam. Iya. Sudah? Sudah dulu. Pasukan pertama lagi. Yang dulu. Kira-kira ekosistem tadi. Komunitas ya. Yang selanjutnya bisa maju kelompok yang lain dan mengambil dari kantung yang belum diambil temannya. Silakan. Ini berarti ada dua, fitoplankton, lingkungan hidup. Lingkungan alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Iya. Alam yang indah harus dicintai, dijaga dan dilestarikan. Nah, itu berarti kalimat ya, maksudnya kalimat. Nanti. Ya, ya. Yang berikutnya, ada dua permasalahan yang belum terjawab. Fitoplankton dan lingkungan hidup. Silakan sudah dari kelompoknya Mas Yayan. Silakan Mas Yayan. Menjawab untuk fitoplankton dan lingkungan hidup. Ambil dari bagian berkantong ini. Ya. Fitoplankton adalah sejenis makhluk laut yang dimakan ikan. Ya. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya, lingkungan hidup. Kelompok yang belum maju langsung saja. Posisi untuk maju. Kucing. Kucing. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Kucing. Timbal balik. Terima kasih ya. Silakan kembali. Nah, sudah, bagus kan duduk kembali. Terima kasih semuanya sudah berperan dan kita sudah menjawab mengenai cinta alam, fitoplankton, ekosistem dan lingkungan hidup. Ya. Nah, sudah paham semua? Sudah ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang ini. Dari kata dan kalimat yang kalian maknai, kita dapat menyimpulkan bahwa cinta alam pada intinya adalah bagaimana kita menjaga, melestarikan atau merasa memiliki dari alam itu ya, atau lingkungan sekitar kita. Fitoplankton adalah makhluk laut yang dimakan oleh ikan. Kemudian ekosistem itu komunitas. Komunitas adalah terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok-kelompok
Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah salah satunya yang kita tempati, ya. Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, tugas pertemuan berikutnya adalah membuat kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kata-kata yang tertulis di papan tulis. Paham maksud Ibu? Paham maksud Ibu? Ya. Jadi untuk tugas minggu depan membuat kalimat yang maknanya sama dengan kata-kata yang ada di papan tulis. Jadi dengan kata lain, selain yang di papan tulis tapi memiliki makna yang sama, dibuat kalimat. Paham ya? Ya. Maaf, Ibu waktu tidak bisa, sudah selesai. Ya, sebenarnya Ibu punya